Semangat pagi. Semangat pagi. Jadi tadi maaf ya terputus dan disuruh ulang sama bisnis coachnya. Jadi kita ulang aja dari awal. Teman-teman langsung ajak ya tim-timnya buat gabung. Nah, pertama-tama saya ingin ngucapin terima kasih sama Oriflame Indonesia yang sudah mempercayakan saya untuk mengisi live Share Your Passion Marathon pada saat ini. Nah, perkenalkan teman-teman, nama saya Mona Lisa Pasali, umur saya 23 tahun, saya menjalankan Oriflame sejak 20 tahun, saat itu saya adalah mahasiswa teknik sipil dan saat ini sudah menjadi seorang sarjana teknik yang memilih full-time di bisnis Oriflame. Nah, title saya saat ini adalah Senior Director yang lagi menjalani kualifikasi Gold Director dan Senior Gold Director. Nah, tema kita pada saat ini adalah The Power of Branding, kekuatan dari branding. Bagaimana brandingnya kita bisa mempengaruhi jumlah prospekannya kita. Dari jumlah prospekan kita ini bisa membuat kita bertumbuh di Oriflame. Kalau kita bertumbuh artinya kita bisa menghasilkan. Kalau kita bisa bertumbuh, kita juga bisa menjadi peluang bagi orang lain. Jadi branding ini kekuatannya adalah kita bisa mendapatkan penghasilan, kita bisa menghasilkan, dan kita bisa berbagi peluang buat orang lain. Nah, untuk ada sampai di titik ini, saya sangat menggunakan branding ini di perjalanan saya, teman-teman. Branding apa sih branding itu? Branding adalah promosi. Nah, karena kita adalah member Oriflame, berarti yang kita promosikan adalah bisnis Oriflame-nya kita. Coba deh teman-teman lihat artis yang memiliki bisnis, mereka selalu mempromosikan bisnisnya. Karena kita adalah member Oriflame, kita artisnya Oriflame, kitalah yang mempromosikan ini. Kita mempromosikan bisnis kita. Sambil kita promosikan Oriflame-nya, kita sementara membangun personal brandingnya kita. Jadi bagaimana agar orang join di Oriflame dan joinnya itu sama kita. Jadi sambil brandingkan bisnisnya, sambil brandingkan kita juga. Kita promosikan diri kita, bagaimana kita jalanin Oriflame, bagaimana Oriflame ini, apa yang sudah kita dapatkan, agar orang yang melihat postingan kita tertarik buat gabung bersama dengan kita. Karena sebenarnya di Oriflame itu ada yang namanya istilah people join you. Orang-orang bergabung di Oriflame ada yang awalnya bukan mau join Oriflame-nya, tapi mau joinnya karena lihat kita dulu. Jadi karena mereka mau join Oriflame. Nah, bagaimana agar orang mau join sama kita? Itu tadi, branding dan membangun personal branding. Nah, dari personal branding dan branding yang saya lakukan, saya dari awal menjalankan Oriflame itu mendapatkan banyak penyerahan diri. Penyerahan diri dari pertama, orang yang sama sekali tidak saya prospek, bukan 1, bukan 10, tapi banyak. Kemudian dari orang yang pernah saya prospek, namun menolak saya, akhirnya menyerahkan diri. Jadi teman-teman, kita harus aktif branding di sosial media agar kita bisa mendapatkan orang-orang yang mau bergabung di jaringan kita. Branding kita akan mempengaruhi jumlah prospekan kita agar kita naik level, kita menghasilkan, dan kita juga bisa berbagi peluang. Kenapa sih branding itu penting? Karena yang pertama, tugas seorang pebisnis Oriflame salah satunya adalah branding, agar kita bisa bertumbuh di bisnis ini. Yang kedua, biar orang tahu kita adalah pebisnis Oriflame. Bagaimana orang mau join sama kita kalau kita sendiri tidak memperlihatkan bahwa kita adalah member Oriflame. Di Facebook, Instagram, WA-nya kita, tampilkan kita adalah member Oriflame. Dulu waktu saya masih mahasiswa, saya cantumkan mahasiswa bisnis Oriflame. Nah, sekarang saya cantumkan lagi full time Oriflame karena saya saat sarjana sudah memutuskan untuk full time di bisnis ini.
Nah, buat yang IRT cantumkan itu IRT sambil bisnis Oriflame seperti itu. Teman-teman juga bisa cantumkan level atau title teman-teman di bio media sosialnya teman-teman. Oke. Nah, seperti yang kita tahu, orang selalu aktif di sosial media, bukan hanya saat ini tapi sudah lama teman-teman. Nah, kita sebagai member Oriflame menggunakan itu, melihat itu sebagai peluang kita untuk menghasilkan di Oriflame. Karena apabila orang aktif di sosial media, mereka upload foto, mereka upload status, apabila kita branding, pasti mereka akan melihat status kita, foto kita. Nah, bagaimana mereka tahu kalau kita member Oriflame, kalau kita tidak branding? Jadi harus branding ya. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana branding ini mempunyai kekuatan sehingga saya bisa menghasilkan di Oriflame dan saya juga bisa berbagi peluang buat orang lain. Karena perjalanan saya ini sangat didukung dari branding saya teman-teman. Karena itu tadi banyak yang mau join Oriflame sama saya menyerahkan diri tanpa diprospek. Dan mungkin di sini ada yang bilang, oh iya Mona dapat penyerahan diri karena sudah punya bukti, sudah ada levelnya, sudah ada titlenya. Tidak teman-teman, saya banyak mendapatkan penyerahan diri dari level 9%. Di saat itu saya punya gaji 700-an ribu. Jadi branding saya yang saya lakukan everyday, konsisten, bagaimanapun kondisi jaringan saya tetap branding. Sampai-sampai pernah dikasih julukan sama upline Ratu Instastory karena rajin branding di story IG. Nah, jadi saya join Oriflame itu di tahun 2015 di bulan September. 3 bulan sebelum saya join Oriflame, saya diajakin sama senior saya di kampus, tapi saya menolak. Kenapa? Karena orang sotoy, saya bilang Oriflame itu bisnis yang hanya nguntungin upline. Pikiran awal saya sudah negatif, padahal tidak tahu aslinya kalau Oriflame itu bisnis yang adil. Jadi saya sangat tidak mau join di Oriflame. Nah, kenapa akhirnya 3 bulan setelah saya diajak mau join? Karena saya lihat brandingnya upline saya ini. Lagi-lagi saya join Oriflame karena branding. Brandingnya siapa? Upline saya. Upline saya membrandingkan hadiah welcome program dan saya tertarik sama hadiah itu. Pertama hadiahnya adalah tas, kedua hadiahnya berwarna pink. Jadi saya sangat suka dengan warna pink. Akhirnya saya join. Nah, disitulah alasan awal saya mau gabung di Oriflame. Namun di pikiran saya pada saat saya mendapatkan tas itu saya mau berhenti karena masih sotoy berpikir bahwa Oriflame bisnis yang tidak adil, bisnis yang hanya nguntungin upline. Nah, tapi seiring berjalannya waktu di bulan pertama naik level 3%, kemudian di bulan kedua naik level di 6%. Itu pun karena poin pribadinya yang banyak. Jadi saya itu tidak menjalankan bisnisnya, cuman jalanin sebagai seorang penjual demi mendapatkan sebuah tas. Nah, tapi di perjalanan itu upline saya mengajarkan bahwa di Oriflame ini ada yang namanya kesundul, ada yang namanya lambung upline. Makanya saya lanjut, tapi belum punya pandangan ke depan, belum punya wayang kuat, tidak pernah berpikir bahwa saya akan ada seperti saat ini. Karena saya bilang orang-orang yang duluan lah yang bergabung yang akan sampai. Nah, akhirnya saya cuman seperti itu saja, jalan jualan, tapi tidak menjalankan tugas member Oriflame sebagai pebisnis. Nah, setelah itu saya aktifnya sampai di bulan Maret 2016. Kemudian off selama 11 bulan. 11 bulan off. Namun di bulan terakhir yang seharusnya akun saya sudah terminate, saya dihubungi sama upline saya. Upline saya adalah Karoshina Ultimatu Kaona. Dia menemukan saya di AR. Dia menghubungi saya, akhirnya saya mau, walaupun awalnya saya menolak, tapi karena upline-ku selalu mengajak saya dan dilakukan berulang-ulang, akhirnya saya luluh, saya tidak enakan, akhirnya saya
datang di rumahnya. Disitulah saya mulai dibuka pola pikirnya. Kalau di Oriflame tuh kayak gini, kita bisa dapat uang begini, kita bisa bayar uang kuliah sendiri. Mindset saya diubahkan sama upline saya. Nah, disitulah pertama kali saya, di bulan pertama itu saya memutuskan untuk menjalankan bisnis Oriflame dengan tipe pebisnis Oriflame setelah off selama 11 bulan. Jadi di bulan Maret 2017 saya memulai kembali dengan mindset seorang pebisnis Oriflame. Diajarkan, dibina sama upline, walaupun saat itu saya sibuk, saya adalah mahasiswa teknik sipil, saat itu sibuk dengan kuliah sama seperti yang lain, lab aspal, lab beton, karena saya adalah mahasiswa teknik. Saya punya 5 tugas besar, laporan praktikum, asistensi sampai jam 3 subuh, jam 6 pagi harus masuk lab karena ada senior-senior tertentu yang merupakan asdos yang mengharuskan kita untuk datang di jam seperti itu. Walaupun sangat sibuk, saya tetap tidak mau beralasan karena mindset saya sudah diubahkan sama upline saya. Saya harus naik level, saya harus mendapatkan penghasilan. Walaupun sibuk, saya tidak mau beralasan, akhirnya saya menggunakan gadget saya untuk menghasilkan di Oriflame. Menghasilkan dengan cara apa? Branding, promosi di sosial medianya. Semua dilakukan di sosial media karena memang saya sibuk di kampus. Nah, akhirnya di bulan pertama itu naik level ke 9% walaupun di tengah sibuk-sibuknya. Nah, naik level ke 9% dengan penghasilan 700-an ribu. Itu yang saya brandingkan. Hadiah yang saya dapatkan, hadiah sponsor, penghasilan itu, keuntungan langsung, bisnis kelas, pokoknya saya itu tidak pernah malu. Saya orangnya percaya diri, apapun yang saya dapatkan, kalau itu hasil dari pencapaian saya sendiri, saya pasti bangga. Walaupun mungkin buat orang lain masih kecil. Jangan pernah malu, jangan pernah tidak pede untuk branding, karena itulah yang bisa menghambat kita untuk tidak bertumbuh di Oriflame. Oke, lanjut karena dari bonus 700.000 itu saya branding lagi di bulan kedua aktif, akhirnya naik level ke 12%. Setelah 12%, saya mendapatkan penghasilan 1,4 juta. Nah, penghasilan juta untuk seorang mahasiswa yang tidak harus ngantor itu membuat saya luar biasa. Kenapa? Karena di mana lagi saya bisa mendapatkan uang jutaan walaupun saya tidak ngantor. Nah, di Oriflame lah tempatnya. Saya brandingkan itu, teman-teman. Dari 1 juta itu saya bisa tambah jajan. Nah, lanjut di bulan berikutnya dari 12% saya naik level new 15, new 18, new SM. Jadi naik 3 level. Dari 12 balik 21. Nah, saat itu jadi SM. Bonusnya 7,3 juta. Dan yang bisa membuat saya sampai di situ adalah brandingnya saya. Bagaimana saya branding setiap hari. Branding ini bukan per 2 hari ya, per 3 hari tidak. Tapi memang betul-betul everyday. Setiap hari promosi dari awal sampai saat ini. Nah, akhirnya naik ke SM itu dengan penghasilan 7,3 juta. Kemudian pada saat itu teman-teman ada program yang namanya Hujan Duit, di mana kalau kita mendapatkan level baru, kita akan mendapatkan tambahan uang. Karena saya new 15, new 18, dan new SM, tambahannya itu 4,8 juta. 4,8 ditambah penghasilan 7,3, totalnya 12 juta. Bulan kemarin 12%, 1,4. Bulan ini SM tambah program Hujan Duit, totalnya 12 juta. Dari 1 juta, coba bayangkan menjadi 12 juta dalam 1 bulan. Buat seorang mahasiswa, jujur saja saya termasuk kaget-kaget loh. Pertama kalinya saya mendapatkan uang dan dari 1 juta bisa langsung menjadi 12 juta. Nah, di bulan berikutnya SM lagi dan ternyata program Hujan Duitnya itu berlanjut. Nah, di situ dapat tambahan 4 juta karena mempertahankan SM, dapat belasan juta lagi. Di kualifikasi yang ketiga, SM lagi dan ternyata di bulan ketiga saya SM ada lagi program habis hujan banjir. Jadi habis hujan duit, banjir duit. Jadi tambah lagi dong uangnya 4 juta pada saat kita mempertahankan. Jadi SM pertama dapat
12, SM kedua dapat 12, SM yang ketiga kali dapat 12 teman-teman. Nah itu betul-betul dipengaruhi oleh brandingnya saya. Branding everyday. Nah itu kita lagi bisa langsung brandingkan lagi. Semakin kita branding, semakin banyak orang yang tertarik sama kita bisa bertumbuh di Oriflame. Kalau kita bertumbuh, branding kita meningkat, kualitas branding kita meningkat. Tidak seperti itu terus. Makanya jangan malas branding, karena kalau kita tidak branding, bagaimana orang mau tertarik, bagaimana bisnis kita bisa bertumbuh, seperti itu. Nah lanjut di kualifikasi keempat saya. Sudah tidak ada program hujan duit. Namun teman-teman, saya berhasil mencetak 1 orang SM di bawah jaringan saya, sehingga pada saat itu bonus saya langsung naik dari 7 juta menjadi 13 juta. Memiliki 1 SO dan bonusnya 13 juta. Dan itu belum 1 tahun jalanin Oriflame sebagai tipe pebisnis. Di bulan berikutnya 1 SO lagi. Di bulan November, bulan ke-6, saya closing menjadi director dan kualifikasi senior director lancar, mendapatkan cash award 7 juta, dan pada saat itu bonusnya sudah 15 juta. Bayangkan belum 1 tahun. Jadi jangan malas buat branding. Kenapa? Dari branding itulah yang akan meningkatkan nilai kualitas branding kita. Walaupun kecil, jangan malu. Saya brandingkan bonus saya yang paling sedikit, yang sebelum saya off 90.000, saya tidak pernah malu karena itu hasil saya. Begitu, seperti itu teman-teman. Nah setelah itu lanjut lagi di bulan Desember 1 SO, Januari 2018 1 SO, dan di bulan Februari 1 SO, Februari 2018 1 SO, dan saya closing menjadi seorang senior director, masih kuliah, belum 1 tahun. Itu bulan ke-11 saya menjalankan bisnis ini dengan serius, dan akhirnya bisa menjadi senior director. Dan di bulan Februari itu juga teman-teman, saya berhasil, sebelumnya itu pada saat saya kualifikasi senior director, saya juga sementara mengejar program Leaders Driver. Leaders Driver ini hadiahnya adalah laptop Acer atau Asus dan iPhone 7. Nah itu kan bisa diuangkan. Teman-teman, saya pilih uang. Saya memilih uang tunai 25 juta. Nah, kapan ditransfer? Di bulan Februari. Jadi di bonus saya di Januari kan ditransfer di bulan 2. Di awal bulan itu ditransfer 14 juta bonus senior director. Kemudian di tanggal 15 di bulan Februari saya dapat lagi 25 juta. Jadi 14-an juta ditambah 25 juta, hampir 40 juta dalam 1 bulan. Padahal saya masih mahasiswa. Luar biasa kan? Ya luar biasa. Saya tidak pernah berpikir loh, tapi memang sih kalau kita konsisten branding, pasti orang akan join sama kita, kualitas branding kita meningkat. Nah, setelah itu teman-teman, saya stuck di level title senior director, tapi yang saya pegang, saya branding bukan hanya saya lagi up, saya branding pada saat bukan hanya saat saya naik level, tetapi setiap hari bagaimanapun kondisinya, saya mau stuck level, saya tetap branding. Karena tugas saya adalah, salah satunya adalah branding. Saya sudah membuktikan bahwa branding saya bisa mempengaruhi orang buat gabung di bisnis Oriflame ini. Walaupun belum naik level, saya tetap branding. Akhirnya di 2018 belum naik level, tapi karena pada saat saya kuliah walaupun sibuk, saya punya waktu istirahat, tapi waktu istirahat saya ambil itu, saya tidak pakai untuk istirahat, saya gunakan untuk bisnis Oriflame. Puji Tuhan, pada saat bulan Agustus, 1 bulan setelah saya ujian tutup menjadi seorang sarjana, saya ditraktir, diajak Oriflame ke Paris. Bayangkan teman-teman, walaupun waktu istirahatnya kurang, walaupun saya ambil waktu istirahat itu, tapi semua hasilnya terbayar. Habis kuliah, 1 minggu setelah ujian tutup, saya liburan ke Eropa, ke Paris. Tepuk tangan. Oke, setelah itu lanjut lagi.
teman-teman, dari penghasilan yang saya kumpulkan itu saya tabung. Kenapa setiap saya dapat Leaders Driver, saya selalu ambil uang karena saya punya impian ingin membeli mobil pakai uang Oriflame, pakai hasil Oriflame. Akhirnya di bulan Desember 2018 saya berhasil membeli satu impian saya, mobil. Nah, teman-teman, itu adalah hasil dari branding saya. Tadinya kan kita ke Paris, kita branding lagi, dapat beli mobil, branding lagi, dapat penyerahan diri lagi. Jadi itu selalu rantainya itu selalu seperti itu. Kita harus branding, mendapatkan prospekan, naik level, bahan brandingnya meningkat. Jadi jangan pernah malu, walaupun penghasilan kita masih kecil, kita brandingkan bahwa di Oriflame, walaupun saya masih mendapatkan seperti ini, saya yakin saya akan mendapatkan lebih banyak lagi. Nah, kemudian dalam menjalani pada saat kuliah itu juga kan saya sudah bisa bayar uang kuliah sendiri. Nah, itu kan bisa dibrandingkan, teman-teman. Luar biasa kan, mahasiswa bisa bayar uang kuliah sendiri. Mahasiswa Oriflame banyak yang bisa bayar uang kuliah sendiri. Kemudian jajan tidak perlu minta orang tua, itu bisa dibrandingkan. Beli HP, beli kamera sebelum ke Paris. Kemudian apalagi ya, Maret 2018 bisa pada saat ulang tahun saya membeli MacBook. Dan apalagi ya, di November 2019 saya lolos Leaders Driver yang Samsung Note 10 Plus. Saya ambil HP-nya, teman-teman tahu HP-nya saya ambil tapi saya jual karena memang saya lebih butuh uangnya. Kemudian lanjut lagi, walaupun ya teman-teman saya lama stuck di senior director, tapi puji Tuhan di Januari 2020 kemarin open title Gold Director, dan bulan April kemarin sudah kualifikasi Open Gold Director yang keempat. Dan puji Tuhan di bulan kemarin juga sudah open title Senior Gold Director. Doakan ya biar lancar. Nah, teman-teman, dari brandingnya saya ini juga, tahu tidak kalau saya lulus program Share Your Passion 169 hard. Itu kan dikumpulkan dari prospekan pribadi. Nah, prospekan pribadi saya ini banyak dari hasil penyerahan diri, banyak dari hasil orang yang pernah nolak saya, tiba-tiba mau join Oriflame. Jadinya dapat 169 hati. Karena 169 hati, jadi saya ambil 15 juta tambah 15 juta. Totalnya berapa? 30. Bayangkan kekuatan of branding, the power of branding bisa menghasilkan uang seperti itu. Nah, yang tadi saya bahas, kita juga bisa berbagi peluang buat orang lain. Karena di jaringan saya pun sudah banyak yang memiliki penghasilan di atas 5 jutaan. Seperti itu. Nah, yang bisa kita brandingkan adalah semua tentang Oriflame. Keuntungan gabung Oriflame, pencapaian kita walaupun masih kecil, pencapaian downline, upline, sistem Oriflame yang adil sangat penting ya teman-teman, karena saya sendiri dan banyak di luar sana berpikir bahwa Oriflame adalah bisnis yang tidak adil. Kita harus rajin-rajin brandingkan hal ini karena sangat banyak yang sudah salah judge. Kemudian langsung pengalaman kita, kegiatan kita, biar orang tahu, oh ternyata kalau di Oriflame itu kita bisa seperti ini. Jadi memang sih branding itu sangat penting agar kita bisa mendapatkan hasil bertumbuh di Oriflame. Nah, lanjut apalagi ya, branding, jangan buat status galau. Karena kalau kita buat status galau, itu kita sedang membangun personal branding yang buruk buat kita. Oke? Kemudian jangan pernah menjatuhkan orang lain. Biarkan kita naik tanpa menjatuhkan orang lain. Biar orang tahu, wah di Oriflame itu seperti ini. Kita diajarkan tentang attitude, ini. Nah teman-teman, kita sedang live ini, teman-teman bisa brandingkan lagi di Oriflame. Kalau saya sih, di Oriflame kita bisa belajar ilmunya gratis. Walaupun dari rumah bisa dapat ilmu.
Itu salah satu bahan branding, teman-teman. Jadi sangat banyak. Berpikirlah kreatif apa yang bikin kata-kata yang bisa membuat orang-orang tertarik join Oriflame bersama kita. Oke, sekian dari saya. Konsisten, fokus untuk branding everyday, tidak on off. Promosi setiap hari, naik title 2020, go diamond, go presiden, see you. Mohon maaf ya jika ada yang salah kata. Terima kasih.